semuanya. Ini adalah first show of me mencoba untuk merambah di dunia baru, karena kalau di dunia hewan takutnya nanti kita acara Trans TV. Dan sekarang aku akan dibantuin sama my favorite mentor. Oh benar. Yaitu adalah Kak Guf Perdana. Hai. Aku mau mencoba suatu karya baru nih ya Kak Guf. Pengen ngobrol-ngobrol lebih dekat sama kreator-kreator dan hopefully ya bisa bawa konsepnya lebih fresh dari Emil gitu loh untuk teman-teman onlineku gitu. Jadi hari ini adalah episode pertama dari Judas Jumpa Padas. Jadi kasih efek-efek ya? Editor tolong ya. Gitu ya. Udah dibayar nggak usah ini. Thank you loh Mil udah ngundang. Terima kasih banyak Kak Guf. Ini kenapa aku pilih Kak Guf karena memang sebagai orang yang aku banyak nyari inspirasinya juga dari Kak Guf. Presiden kali ya. Nah, Presiden sekarang inspiratif. Kalau ini tuh level berapa sih? Ini level. Jadi ini aku terinspirasi juga dari Oma dari program yang kalau teman-teman juga sering lihat itu namanya Hot Ones. Oke. Jadi credits untuk Sean Evans, Sons Evans yes, dan aku terinspirasi banget. Tapi nanti mungkin next episode bakalan kita coba-cobanya tuh lebih banyak lagi. Sebagai kan orang Indonesia tuh kan kayak banyak banget jenis-jenis sambal yang unexpected gitu ya. Tapi untuk first episode ini kita hari ini makan spicy wings. Spicy wings ditambah semut juga ya. Kan semut juga pedes kalau misalkan dimakan ya. Nggak, di rambutan. selain itu kan Leo juga kan ya, Oh, Oma ya. oke. Omongannya pedas, nyakitin, manipulatif, giliran dibalikin marah. Nah, gitu. Kayak siapa yang siapa sih? Oke, bapak aku. Jadi nanti kita bakal first bite sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau misalnya nanti kita tambah-tambahin saus aman ya Kak Guf ya. Aman dong. Nih versus mam banget. Jadi Oma kan soalnya kan. Aku sering dipanggil Oma kan sama anak-anak kan. Jadi fun fact, aku biasanya manggil Kak Guf itu Oma gitu karena maksudnya tuh iya kan? oh iya bukan Oma, bukan Oma. Bukan Om gitu. Sambil ngobrol-ngobrol santai ya Oma, nanti aku juga mau lihat-lihat insight dari Oma, apalagi sekarang udah banyak nih Oma konten-konten creator yang udah mulai bikin-bikin konten juga di sosial media. Makin Seru seru ya. Berarti Oma itu dari 2020 ya? Aku 2021. 2021. Setahu TikTok tuh ada angkatannya. Oh, angkatan. Jadi iya nggak sih? Solidarity Forever. Betul. Gitu. 2020 tuh kayak Emil Mario, Sania dan Gilang. lain-lain, Gilang, Yes, terus Fadlan. Iya benar. Aku tuh kayaknya 2021 deh barengan sama Aul. Kamu juga nggak sih? Iya barengan sama aku Iya 2021 kan? Kamu juga. kayak gitu dari 2021. 2021 ya, berarti udah mau hampir 5 tahun ya Oma ya? 4 tahun ya? 4 tahun ya, jalan 4 tahun. Berarti platform yang dipakai berarti saat ini masih TikTok sama Instagram. Terus meranah YouTube juga belum sih, paling short mirroring tapi nggak ramai tuh shortnya. Jadi kayak udah dua aja pusing gitu sih. Nggak perlu jujur nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Soalnya susah juga kan. Ranahnya ini mungkin ranah Del Rey mungkin ya Oma ya. Jadi emang Summertime Sadness banget. Oke Oma, sekarang kita mau coba dulu yang level 0. Ya, yang level 0 nih yang di sebelah kanan kalau dari aku. Dan sayap ya ini ya? Benar. Itu katanya yang paling nggak pedes-pedes banget, tapi kita lihat apakah bisa kita makan ini dengan muka yang aja lagi gitu. Oke, kita coba ya. Oke lah. Masih pedesan omongan Virgo sih kalau ini ya. Omongan Virgo ya. Aku lebih pedes omongan orang tua aku soal ngebanding-bandingin sama kakak aku. Itu biasanya. Aku kok pedesan sih? Apa? Kok pedes ya? Kok ini level 0 gak sih? Kemarin aku sama Oma itu, sama Kak Guf, itu kita nonton Lady Gaga bareng. Yes, di Singapura akhirnya. Fun fact-nya adalah, Kak Guf ini suka banget sama Lady Gaga. Dari 13 tahun lalu. 13 tahun lalu? Yes. Berarti zaman-zaman masih magang di Pemda bareng Lady ya? Aku nggak sempet kan sebelum di Pemda tuh aku memang ada juga di studio foto. Studio foto. Aku kan ini juga kan ngurusin background. Oh iya. Jadi kayak yang Lady Gaga itu adminnya. Oh admin. Yes, dia curhat aku pengen nyanyi Guf. Oh ya sok atulah kan aku teh. Iya. Waktu di Bandung kan, jadi ngomongnya Iya. Sunda. Waktu itu kalau nggak salah dia tinggalnya di Cibitung. Sorry di Bandung Cibiru. Cibiru. Tapi dia ngekosnya di daerah Gerlong.
Karena kan studio kita tuh memang di daerah Setiabudi gitu. Aku ke Bandung tuh kayak waktu ke Hajina gitu. Yes. Gak, gue di sini gitu kan. Lu di mana? Lu gitu kan. Aku bilang, "Oh, sorry banget. Gue kayaknya nggak bisa deh. Kenapa gitu? Sekarang gue ini buka les cello," katanya gitu. Jadi kayak main-main aku gitu pikir dia. bukan cello yang content creator. Bukan itu cello. Cellos. Iya. Namanya. Jadi aku sempet familiar lah sama dia gitu udah ya. gitu kayak nyanyi ayo ya udah. Itu 2008 kan, masih SMA. Tapi suka sama yang lebih gede gitu mainnya kan. Maksudnya sama yang lebih gede mainnya. Iya, maksudnya yang lebih tua gitu. Yeah. Terus aku tuh kayak, "Nih sebat-sebat ngajarin ngerokok kan?" Iya, enggak benar Enggak, gitu kata aku kan. tuh, "Yaudah, Obat-obatan hayu." Enggak, kata aku tuh, "Enggak, aku mah Amer aja," kata aku. Gitu. Nah, terus kata si Gaga tuh kayak, "Lihat sok akhirnya ke Purwacaraka lah." Yeah. Tapi waktu itu tuh sempet nggak jadi gara-gara 350.000 pendaftarannya. Nah, si Gaga uangnya itu 200.000. Masih ada 200.000 aja. Kalau nggak salah karena dia waktu itu masih ngutang koperasi simpan pinjem. Yes. Itu waktu itu aku yang ngurusin soalnya. Oh, kamu? Aku dia tuh bilang-bilang kayak ada tau temen aku yang ngurusin simpanan gitu. Iya. Apaan? Apa? Simpanan apa sih Iya. gubernur? Mama bukan maksudnya kayak. Jadi Oma. Berarti apa sih yang bikin Oma tuh kayak ngefans dengan Lady Gaga? Apakah karena aku ngeliat gini, aku bisa ngeliat taste Lady Gaga di editan-editan atau style Oma. Oh iya? Gitu, style kagum gitu. Okay. Intrik. Terus nyentrik konsepnya tuh berkonsep gitu ya. Jadi kayak aku percaya bahwa idol adalah cerminan gitu. Betul. Karena dulu tuh sempat juga ngefans sama Smile Afi kan. Cuman kalah gitu. Jadi aku nggak bisa ngikutin lagi. Jadi aku apa ada Lady Gaga, Lady Gaga aja maksudnya. Megang Angel Peters di Idola Cilik juga belum sampai di titik itu. Betul, gitu. dan kebetulan kan Smile tuh nama aslinya Ismail kan. Dia kan ikutin Abang None. Iya. Sumpah ada, iya. Terus aku akhirnya kayak, ya udah akhirnya aku juga ngefans juga sama Julie yang penghuni terakhir. Iya yang gitu. Jadi kenapa akhirnya Lady Gaga sebenarnya di 2008 tuh udah tahu lagu-lagunya. Cuman di 2009 itu tiba-tiba dia tuh perform di VMA 2009. Di situ pertama kali kayaknya aku jatuh cinta deh, soalnya kayak dia tuh Kalau jatuh miskin aku itu takut. Amit-amit, udah pernah. Nggak suka gitu loh. Gitu. Dan di 2009 itu pokoknya inti dari performance-nya adalah dia tuh menceritakan gimana fame atau ketenaran meng-unalive dia. Oh, jadi dia sebenarnya lebih suka jadi orang-orang biasa Yes. aja. Atau misalkan dia tuh akhirnya dealing sama hal kayak gini karena kan di terakhir pertunjukan tuh dia penuh darah gitu. Terus digantung gitu kan. Di situ kan orang kayak wah Illuminati apa dan lain. Semakin dia ngomongin kayak gitu kayak aku semakin penasaran. Jadi kayak dia ada itu termasuk kontroversial nggak ya? Kontroversial banget saat itu ya. Di 2009 juga kan pas zaman-zaman Kanye West ngerebut Surat Tanah. Oh, waktu itu aku juga di kontak sama dia. Oh, di kontak juga. Kayaknya gue mau gacorin Taylor deh gitu. Oh, pas lagi dari panggung. situ tuh. Kayak gitu terus kayak bilang, "Nye, jangan menurut gue gitu kan." Tapi nanti gue akhirnya damai kok kayak gitu. Tapi nanti maksudnya gue pengen apa ya? Ada percikan-percikan gitu. Percikan doang buat naikin Taylor juga kan. kan Atau katanya. mau percikan lempar aja lah petasan banting. Atau undang Belda. Kan percikan gitu kan. Aku ya shout out buat Bang Belda, dia orang Bali ya katanya. Shout out banget ya. Ya pokoknya di performance itu aku jatuh cinta, jadinya kayak ngikutin deh sampai hari ini ya. Sampai hari ini ya berarti ya. Masih update dengan albumnya. Kemarin kita ikut Mayhem dan akan ikut Mayhem lagi. Semoga ya dapat tiketnya ya. Semoga. Oke. Ya, Oma kita mau coba lagi ya. Tapi kali ini kita mau ada bumbu-bumbunya ya. Karena belum tap in, semoga bisa tap in nanti saus selanjutnya. Shout out buat saus ABC. Halo. Shout out buat Blibby. Yes, dan juga mie apa lagi mie yang pedas tuh? Mie Gaga. Little Monster. Little Monster. Jadi kita mau coba dulu ya Oma. Pakai bumbu yang ini dulu nih. Gochujang. Ya. Apa itu? Gochujang, ini hot chicken flavor. Oke. Jadi kayak dia bener-bener nyengat, tapi nggak senyengat yang merah ini. Tapi kita coba dulu. Oh, yang rasa-rasa kalah jengking itu? Bukan. Enggak ya? Nanti kita tahan-tahanan, kira-kira siapakah? Karena jujur tadi aku udah pedes banget, Oma. Aku udah pedes banget. Aku juga lumayan pedes. Oke. Ini udah keringetan. Tambah ini apakah makin bumbaya bumbaya? Siapa yang nyentuh minuman ini duluan, dia yang kalah. Oke. Ya. Oke, jadi aku pakai ini. Nih jadi aku tadi belum habis. Nih ya kita. Kalau misalkan kata orang Sunda tuh ngoprot ya. Ngoprot ya. Kayak. Ya ada aja gitu ya. Ada aja gitu. Oh ini sausnya. Menjanjikan sih sausnya ya. Ya menjanjikan sih ya. Kita makannya bareng nggak? Makannya bareng. Wanginya sih celuprut gitu ya kalau bahasa kayak. Kalau kata Teh Pike mah harayu hayu. Gitu. Cheers dulu.
Cheers! Oke, kita coba ya. Oke. Dia tuh si pedesnya tuh nyegelnya di belakang Ngegel ya? Kalau maksudnya, aku tadi pas first bite kayak B aja lagi. iya, aku juga Tapi mikir kok manis sih gitu. Tiba-tiba ditendang. Emang sering aku ditendang-tendang tuh kalau misalkan udah sukses. Gimana mah rasanya? Ya, ini tuh rasanya tuh bener-bener pedes. Pedas Pol. tapi nyegereknya tuh di belakang. Tapi menurut aku ini aku masih bisa tolerir, Roma. Oh ya? Aku lumayan. Enggak, aku tanya mau minum. Enggak, aku nggak mau minum. Aku gengsi aku lebih tinggi. Ya. Nah, aku harus buktiin kalau aku kuat pedes. Pedas. Kenapa? Gak tahu, itu memang ego aku aja. Ini apa namanya? Iramanya. Oke, Oma ini Oke. katanya aku research pernah bekerja di 7 tempat, Oma. Betul. Itu apakah valid ya? Dan kerja itu apa? Dan kenapa sih dari sekian 7 pekerjaan itu termasuk katanya jagain kanguru di Kenya? Kenapa pilihnya malah jadi sekarang content creator? Oke. Jadi kalau aku boleh jawab dengan rasa pedes yang ada ini ya, yang anjing ini, 7 pekerjaan itu berbeda-beda, Mil. Mulai dari fashion stylist, mulai jadi creative director, intinya di bidang fashion awalnya tuh. Terus di bidang social media. Pokoknya segala kesempatan tuh harus Aku ambil, kamu ambil gitu ya. Aku terharu loh, Mil, ini. Karena Mil. emang kenapa? Hah? Kenapa? Terharu Oh, banget. Ceritanya gitu terharu ya. banget. Jadi Bukan karena pedes lah. enggak lah, aku kuat banget Iyalah. pedas. Apalagi Terus Oma kan misalnya kayak katanya di awal-awal Oma kuat pedes gak? Kuat kuat katanya gitu. banget. Nah, jadi sebenarnya 7 pekerjaan itu macam-macam. Macam-macam. Ada tadi fashion stylist, creative director, terus social media, strategis, copywriter. Berarti yang jadi pohon kelapa di daerah Anyer itu Oma udah nggak yang Aku yang daerah Panarukan. gini-gini? Oh, Panarukan. Aku waktu Panarukan, itu. yes. Terus aku juga ngerjain beberapa jadi ghostwriter buat selebgram. Oh, ghostwriter berarti Oma menjadi tuyul apa? Oh enggak, kebetulan caption. Oh, caption. Kan banyak ya. Waktu itu kan Oke. Instagram tuh base-nya belum video. Jadi orang tuh masih pakai caption. Iya. Nah, Oh iya, jualannya malah di caption ya, karena foto. betul. Hanya format foto ya. Copywriter, terus banyak sih sebenarnya MC juga. Terus juga waktu jadi panitia-panitia acara-acara kayak LO dan lain-lain. Oke. Segala diambil saat itu. Dan kenapa 7? Karena masih mampu badannya dan cicilan masih banyak banget. Banyak banget. Bukan cicilan doang tapi keluarga juga perlu disupport. Support betul. gitu ya. Waktu itu kalau misalkan emang harus diinfus ya nggak apa-apa lagi. Udah It's jadi. okay. Maksudnya kayak udah jadi tabiat. riders. Udah jadi riders per bulan kalau misalnya diinfus ya memang udah ada budgetnya juga gitu. Oke. Jadi ya struggling pasti ya, dan semua orang juga aku rasa struggling. Sekarang pun masih struggling. Dan maksudnya aku rasa akhirnya kenapa jadi content creator gara-gara dulu nonton Mission X di Trans TV. Trans TV. Ada Kang Aming, ada Kasino, kayak gitu-gitu kan. Oh iya. Aku tuh pas waktu itu kan masih jadi kasir kan, terus kayak pas hari Minggu tuh kayak kapan ya bisa di hire kayak gitu ya, kerja seru, kayaknya kerja seru gitu. Itu jatuhnya udah kreatif ya, Maya? Udah kreatif. Aku bilang kayak someday aku pokoknya harus di hire, someday akan ada orang yang mau nge-hire aku as myself. Akhirnya beberapa belas tahun kemudian, mungkin itu 2015 ya, baru kejadiannya 2021 itu. Dan itu pun masih percaya nggak percaya yang kayak Itu masih 7 ya berarti ya? masih 7 pekerjaan. Masih 7 pekerjaan, jadi kayak masih, tapi per tahun tuh kayak makin spesifik, sampai akhirnya nemuin di konten, waktu itu juga masih jadi sampingan. Ya udah dari situ kayak mulai percaya, ya udah deh mendingan diseriusin aja supaya total gitu di sininya gitu. Kalau itu pekerjaan yang paling nyentrik apa? Paling kayak yang, aduh kayaknya gue di seumuran gue kayaknya nggak ada deh teman-teman gue yang kerja kayak gini gitu. Oh, paginya jadi stylist, tapi sorenya di kasir. Kasir potong rambut gitu kan. Dan kebetulan potong rambutnya tuh barbershop tuh buat anak metal gitu, Mil. Beneran, jadi demi Allah. Buat imo-imo gitu? Bukan imo, jadi kayak lebih ke underground music gitu. Dia tuh support banget. Jadi aku tuh baru tahu pas di sana tuh kayak ada, kan lagu-lagunya kan pasti lagu-lagu hardcore gitu kan. Aku baru tahu ada band namanya Siksa Kubur. Ada kan Siksa Kubur ya? Terus kayak Rumah Sakit. Aku tuh baru tahu di situ gitu kayak, aku kan misalnya berusaha untuk adaptasi ya. Terus kayak, besoknya bawa headset gitu kan. Maksudnya supaya pakai baju hitam-hitam. Aku dari dulu memang suka baju hitam-hitam. Karena aku kan maling ya. Terus kayak baju hitam-hitam. Mafia. Mafia. Itu ya. Terus udah gitu, dan kebetulan kan Rebo Nyunda di Bandung gitu. Jadi pakai baju hitam-hitam. Nah terus aku
aku kayak oke, musiknya oke kok, aku suka banget. Aku akhirnya kayak nggak kuat. Iya. Di situ kayak dengerinnya Taylor Swift lagi, gagal lagi. Jadi aku menyeimbangkan aja sih sebenarnya. Iya. Di situ seru, itu masih digajinya kayak saat itu 800.000 sebulan. Jadi kayak itu harus cukup, makanya aku butuh. Itu udah berat sih. Tahun segitu udah berat sih. Tapi kayak ya udah gitu, karena saat itu kan yang ada itu, jadi dikerjain aja mau nggak mau gitu Mel gitu. Jadi waktu itu udah terbiasa untuk double job. Ya, triple job, 5 job. Itu sambil kuliah Oma? Apa udah selesai kuliah? Itu lagi gitu ya? menjelang skripsi. Oh, menjelang skripsi. Wow. Menjelang skripsi, makanya aku makanya mau apresiasi buat teman-teman yang S1 mau S2 mau apapun deh pokoknya yang kerja pendidikan ngambil paket gitu-gitu sambil ya. Kerja tuh itu best of the best in the world bener. Karena best. Karena percaya tidak percaya ya Oma ya, karena aku juga gitu Oma dulu sambil kerja. Otak untuk kerja sama otak sama untuk belajar itu beda lagi. Beda kan? Itu beda lagi. Dan secara energi itu lebih capek. Maksudnya capek aja gitu ngebagi-bagi badan saat itu ya. Bener. Aku kira bakal kayak ya udah namanya juga sejalan gitu kan ya di jalan aja, ternyata enggak lagi. Otak buat kerja sama otak buat untuk belajar tuh beda. Jadi kayak effortnya capek dan ya larinya apa ke badan. Ke badan, betul. Entah sakit, atau badan justru dulu tuh jarang sakit sebenarnya kalau aku tuh. Kamu dulu tuh jarang sakit karena kayak nggak dirasa kali ya semuanya, karena kalau aku nggak kerja nanti project ini sayang apa dan lain-lain, makanya kayak kalau bisa dibilang kayak apa sih yang paling lo sesali dari umur 20-an? Sejujurnya kehilangan momen umur 20-an itu sendiri Mel. Oh, karena Oma jarang main ya? Iya, jadi jarang main, terus kayak makanya kesini-sini kan seringnya dimainin terus. Itu kan wajib, itu mandatory Oma. Yes. Karena kalau kita nggak dimainin di dunia ini, kayaknya orang-orang gak akan sukses. Betul, gitu. Jadi kayak sampai nangis lagi loh ya. Sampai nangis lagi ya. Sekali lagi, bukan karena pedas. Kan terharu banget. Karena Oma kuat banget gitu kan. Aku aja sama sekali dari tadi gak nangis karena kuat. Yes. Gitu. Ya jadi itu dimainin terus sama orang-orang, jadi jarang main. Tapi akhirnya membuahkan, ya kasarnya sedikit hasil yang bisa dipetik ya beberapa tahun kebelakang ini ya. Maksudnya sebenarnya lebih ke mentality sih. Mentality saat bekerja sendiri jadi content creator kan berbeda ya. Maksudnya kayak banyak yang full time tuh kayak suka bingung mau ngapain dan lain-lain. Makanya aku gara-gara punya mentality dulunya sering bisa time managementnya bisa dikatakan oke, terus kedisiplinan untuk konten juga bagus ya, udah konsisten, udah terlatih. Jadinya kayak ya udah ready aja deh gitu. Jadi memang dari 7 pekerjaan itu ternyata Oma sreknya dan fitnya sebagai content creator, walaupun content creator itu gak mudah juga ya Oma ya. Susah banget untuk keep thriving-nya, untuk survive-nya, tapi ternyata mentalnya lebih kebentuk untuk jadi content creator. Yes, aku juga tadinya mau ikutan Take Me Out kan. Oh, karena Kak Coki Sitohang pernah waktu itu bilang ke aku kayak gue perdana kosong gak sih? Nah, ininya, katanya ada nih program gitu. baru bukan Take Me Out, apaan Kak Coki Take Away katanya. Oh, aku udah banyak kerjaannya kalau harus take away order, aku nggak bisa gitu. Oke, Oma kita coba lagi ya. Karena tadi tuh fun kan? Tadi gak pedes dong sama sekali. Dan nggak sama sekali bikin nangis. Oke, sekarang kita mau yang ini Oma. Nanti next selanjutnya kita akan double-doublein. Oh, jadi dan lebih ditambah pedes, dengan bumbu-bumbunya ya? lebih pedas gitu ya. Kuat dong. Kuat dong. Ya? Oke. Kalau nggak salah satu pertanyaan terakhir ini ya? Enggak dong, masih ada dong. Masih ada ya? Wow. Oke. Nah Oma sambil kita buka ini ya, buka saus ini ya Oma. Apa sih yang bikin Oma ngerasa kalau misalkan content creator itu, aku nggak mau bilang content creator itu pekerjaan yang sulit, tapi memang aku setuju dengan challenging statement. Challenging, yes. Setuju dengan waktu itu Emil Mario juga pernah bilang ya, kalau memang content creator itu memang ada salah satu yang lebih potensial menghasilkan penghasilan yang lebih banyak gitu dari pekerjaan lain. Tapi banyak orang yang nggak tahu Oma, kalau creator itu juga ada dukanya gitu. Boleh nggak sih Oma kita spill dari Kak Guf sendiri? Sebenarnya yang bikin kadang pengen berhenti jadi content creator, boleh nggak sih dibahas? Apa yang bikin kayak gue nggak belong di sini gitu? Sejauh ini aku sih nggak pernah ngerasa pengen berhenti sih Mel. Ada sih momen-momen yang kayak lebih kecapek, kalau momen itu lebih capek aja. Cuman maksudku, deg-degan deh ini, lebih pedes ya. Cuman maksudnya, ya aku nggak pernah kepikiran buat berhenti aja sebenarnya, karena mungkin ini pekerjaan yang aku berarti belum pengen. Sampai saat ini belum ada kayak rasa kayaknya gue udah deh, kayaknya gue nggak belong di sini gitu. Cheers. Cheers. Coba kita makan ya. Oke. Seru. Seru kok. Mana dia dua episode ya? So far belum jadi apa-apa ya buat aku. Aman? Aman aku suka. Nah tapi kalau udah habis biasanya nggak aman. Oke, lanjut Oma. Jadi sampai saat ini berarti belum
ngerasa buat cabut tuh enggak. Cabut enggak? Karena aku ngerasa kayak, ya ini yang aku pengen. Ya ini yang dari dulu aku impikan gitu. Tapi tadi kalau ya. misalkan hal-hal tidak menyenangkannya ada aja. Ya. Misal, udah bikin cerita, sampai Kenapa? aku tadi abis latihan vokal. Oh. Yes. Udah bikin cerita buat klien, tapi kliennya nentuin lucunya yang ini aja deh. Kebayang gak sih kayak lelucon atau sense of comedy kita diatur-atur sama Yes. klien. Karena mungkin klien ngerasa lebih tahu gitu apa yang mereka inginkan tapi nggak fit sama kita gitu sebenarnya. Kenapa kok nggak terharu gitu ya sih? Aku kayak ya, jujur tuh inspirasi sampai kerongkongan aku panas. Iya. Kerongkongan aku panas. Boleh loh kalau minum tuh nggak apa tau. Nggak, aku Ini bisa. boleh dimakan gak sih? Boleh. Boleh kan? Kenapa? Aku pengen, aku ada keturunan Belanda. Jadi kayak pengen ada kayak Kelihatan, gitu. Oma bentukannya kayak Poffertjes. Jadi Ya, aku juga memang. kenapa emang? Saudaranya Nggak, Peter. soalnya biasanya orang kalau nggak kuat pedas tuh pakai keju biar nggak terlalu pedas. Di Belanda sih ini aman ya. Waktu aku zaman dulu sama Peter ya. PS. Soalnya aku dari tadi aku nggak tertarik sih. Kamu Air nggak tertarik? putih, susu, Itu memang buat ada di dunia masuk ke balancing ya. balancing, oke. Aku dikasih Dessert. Aku dikasih tahu sama Chef Juna katanya. Gitu sih Mia. Jadi Oma ngerasa berarti konten kreator adalah jalan Oma dan Oma belum ngerasa ini bukan untuk quit. Tapi ada momen-momen rendah bahwa ada yang klien demand-nya tidak Yes. sesuai. Terus misalkan kayak ada momen-momen burnout tuh selalu jadi momen-momen, kalau aku sih tunggu-tunggu momen burnout tuh karena momen burnout tuh adalah momen dimana pasti akan ada perubahan deh dari apa yang aku biasa kerjakan gitu. Oke, Oma, karena tadi gak pedas sama sekali, kita mau coba lagi dengan doublein saus dan tambah bumbu pedas. Oke. Ya, chili powder ini, ya. Dan kita pastikan siapa yang tumbang duluan. Ya, aku penasaran banget siapa yang megang minuman duluan. Ya, Oke. tapi nggak ada ya Oma sampai sekarang kayak kreator itu nggak akan menurut Oma tidak menghasilkan apa-apa di hidup Oma. Justru malah ini jadi sumber utama Oma hidup kah? Sumber Yes. utama finansial juga kah gitu? Tapi sebenarnya lebih dari itu sebenarnya pasti kita kan bekerja pasti mencari uang ya. Cuman aku mungkin kedengarannya kayak agak klise, cuman akhirnya for the first time in my life aku ngerasa lebih hidup aja sih ketika Dengan content creator. Jadi mungkin content creator, as a content creator itu rezekinya yang aku dapetin adalah ya pekerjaan ini menghidupi aku, tapi pekerjaan ini juga memberikan aku kehidupan gitu. Oke. Kebayang nggak sih? Kayak aku jauh lebih ngerasa hidup aja gitu di sini. Gitu. Lebih jadi punya tujuan hidup Yes, juga ya sebagai yes, content semacam creator itu. ya. Ini Oke. sama nggak sih bubuknya? Oma ini udah? Apa? Yang ini udah? Ini udah dua-duanya? Dua-duanya. Bubuknya beda. Kalau yang ini level 30, ini yang Oke. level 15. Oh. Oke. Ya udah, ini harus ini dulu. Ya ini level Oh, ini itu dulu ya, level ini dulu ya. aku pikir langsung. Nah, maksudnya kayak rada jumawa ya ini ya. Nggak, Kayak, aku maksudnya kayak dikira langsung semua. Oke, kita lihat. kita lihat, oke. Ini level 15. Aku pikir itu acara itu yang kayak kita live terus tiba-tiba ya pedes lagi yuk tambah. Bukan itu ya, makan cabai bukan ya? Nanti singa-singanya ditambah Oh, lagi gitu tambah ya. lagi. Enggak dong ya. Oke. Cheers. Cheers. Oke, sama. Oke. Pedes sih, cuman still oke. Oke. Aku oke sih. Karena mungkin fun fact aku tuh seneng level-level geprek yang tinggi-tinggi juga ya. Oh iya. Jadi kayak menurut aku ini biasa aja sih. Oke, kamu juga pernah dipedesin sama orang juga kan? Ya nggak sih Iya, kayak, April 2024. hah siapa? Jadi Oma, pertanyaan selanjutnya sambil kita menjawab ya. Yang 4 jam itu. Aman ya jawab ya. Jadi Oma aku pengen nanya, konten Oma itu kalau aku lihat, aku juga salah satu orang yang terinspirasi dari konten Kaguf. Thank you. Karena memang dia itu nggak cuma yang kayak talking head di depan kamera aja, tapi emang gabungin interview. Budaya Sumatera dan juga Jawa gitu. Apa? Bukan akulturasi ya, gabungin kayak background kreatif, tapi ada storyline-nya, Oke. ada alurnya. Jadi nggak cuma yang kayak, kalau aku kan lebih ke kadang suka bubbly, suka yang kayak emang random in my head aja. Tapi kalau Oma ada konsepnya. Ya. Apa yang bikin Oma itu bisa bikin konten yang serilet ini, tapi tetap dikemasnya kreatif dan ngalir gitu. Itu Oke. risetnya tuh gimana gitu? Karena kan Oma tuh ada yang kontennya yang kayak awards, ada yang kontennya Dr. Goof. Apa lagi? Oma kontennya juga ada yang dia otak versus hati, Yes. ada kontennya juga yang kayak panggilan, ada yang kayak yang panggilan kepada bla bla gitu. Itu tuh Pengumuman gimana? gitu-gitu ya? Pengumuman gitu. Oke. Sebenarnya aku tuh ngelihat pola TV nasional gitu. Oke. Jadi dulu tuh kan kita di internet kan pasti Iya. nontonin kayak tadi ya
Penghuni Terakhir, Big Brother, Big Brother, AFI, IMB dan Gila lain-lain Cilik ya. gitu. Sumbernya pada TV dulu. TV dulu, jadi aku ngeliat stasiun TV tuh banyak banget. Kayak misalnya dulu OVJ. Ya. OVJ tuh aku inget banget dulu tuh seminggu sekali apa seminggu 2 kali gitu awalnya. Jadi tiap Jumat malam tuh aku nungguin dan lain-lain kan. Terus tiba-tiba jadi Jumat 1 minggu. Terus tiba-tiba jadi 1 minggu full stripping gitu. Nah, aku sebagai penikmat ya seneng-seneng aja, program favoritku udah tiap hari. Cuman entah kenapa, ngerasa gak sih ada sedikit kayak secara quality tuh kayak jokesnya jadi itu-itu aja. Terus kayak jadi Flat. dan mungkin ya tapi itu yang namanya TV ya. Maksudnya kayak TV juga kalau aku lihat kayak acara late night show gitu kan penulisnya banyak, kreatifnya banyak. Karena Dan itu memang belum lagi improvisasi dari setiap hosting dan cast-nya gitu. Yes, gitu. Jadi kayak aku ngeliat kayak oh akhirnya kalau misalnya kita mau stripping, maksudnya mau konten upload tiap hari, dulu kan aku tiap hari kan, sekarang seminggu 3-4 kali gitu kan. Ya tandanya harus banyak format gitu Mil. Nah, karena kalau kebanyak format tuh jadi bisa lebih masukin topiknya banyak gitu. Dan yang perlu dicari sebelum kita bikin konten adalah nyari konteksnya dulu. Misal Emil kepedesan atau Emil terharu. Banyak tuh kontennya tuh ketika Emil terharu tuh misalkan kalau masukin otak hati kayak gimana sih kalau otak lagi kepedesan kan jadi maunya diem mulu atau misalkan maunya nggak mau nanggepin orang sedangkan hati itu udah kayak udah yuk stop yuk udah yuk kenapa sih harus bikin program ini gitu kan. Nah itu kan bisa dijadiin cerita Mil. Oh iya gitu. Misalnya, jadi diambil dari suatu keresahan juga yes, namanya. keresahan. Dan yang relate dari sehari-hari dan apa yang dilihat. Kayak misalnya aku sekarang analisa otak kalau lagi kepedesan kan udah nggak peduli rambut mau kayak gimana, ya nggak sih? Kacamata kita naikin, ya udah gitu. Pengen minum cuman takut gengsi dibilang kalah gitu. Itu tuh hal-hal yang terjadi gitu dan akhirnya aku alami. Dan seperti yang bisa kita lihat, Emil tuh bisa dikatakan kalah gitu orangnya. Karena dia kepedesan sendiri. Apalagi dia 2 episode nih gitu. Setelah ini akan ada lagi dan dia syuting lagi. IGD udah siap juga Emil. Kalau misalkan kamu siap. Jadi itulah kurang lebih contoh konten untuk Emil. Tepuk tangan dulu dong, Gitu. Bukan bermaksud tidak sopan untuk Yes. menanggapi, tapi lidah ini udah terlalu keluh untuk ngomong lagi. Jadi ternyata teman-teman selain saya kalah dan mengaku kalah dari Kak Guf karena minum, ini nyelekitnya itu ternyata di kerongkongan. Sekali lagi di kerongkongan. Karena kan kalau diomongin orang nyelekitnya di sini. Nyelekitnya di sini. Iya nggak gitu sih? ya. Oma, tapi berarti Oma mengambil sebuah keresahan Yes. itu yang dilakukan sehari-hari berarti. Kebanyakan yang ya? Kebanyakan dari experience Ya. ya, dari experience orang-orang. Kayak kemarin contoh ada, kita punya temen, dia punya pengalaman yang kurang enak waktu Betul. dating sama Oma dijadiin Iya, konten. salah satunya itu kayak misalkan kontenku yang judulnya Effortnya Kegedean itu terinspirasi dari salah satu teman kita Iya. yang ketika cerita terus kayak aku translasiin tuh kalau misalkan orang yang effortnya gede tuh gimana sih gitu Ya. dan ternyata banyak yang merasakan juga gitu. Jadi inspirasi sebenarnya bisa datang dari mana aja pasti dengar cerita orang atau baca buku atau nonton konten orang lain atau apapun sebenarnya bisa aja terjadi gitu. Jadi kayak nggak ada alasan buat nggak bikin cerita sih kalau aku pribadi gitu. Iya. Karena banyak banget cerita ini tuh gitu. Jadi teman-teman yang mungkin apa ya jadi konten kreator gitu ya, selain punya trauma yang tinggi itu harus, Yes. mental yang kurang stabil itu perlu. Yes. Dan juga apa cerita-cerita unik yang bisa diambil dari teman-teman gitu ya. Betul. Tapi bukan berarti kalau misalnya bikin konten kayak tiba-tiba langsung depan kamera, depan itu langsung pakai kamera gitu. Itu juga itu tidak perlu, Nggak nggak boleh. boleh. Iya, Harus iya. by inform consent juga dari Yes. teman-teman sekitar ya gitu Aku ya. juga pengen sih Mil bikin ada konten subscription karena bentar Iya. lagi kan mau ini. Jangan lupa guys. Semoga jadi ya. Maksudnya itu tuh konten subscription-nya kan aku satu kehidupanku nggak menarik jadi nggak mungkin ada a day in my life. Terus apa aku juga nggak ngeliatin kalau aku beli apa aja gitu kan. Jadi aku nggak ada spill which is fine. Iya. Aku nggak menarik aja hidupku. Jadi aku pengennya bikin sharing tentang cara membuat konten sih. So, lebih insightful Iya, gitu misalnya ya. kayak cara membuat konteks itu seperti apa, riset seperti apa, itu akan dibahas sih. Dan nanti setiap 1 bulan sekali tuh ada kayak cuplikan podcast pendek tapi yang rap banget, yang bisa ditonton sama teman-teman eksklusif. Ada yang pengen misalnya kayak gimana sih cara jadi movie reviewer, aku akan undang kritikus film gitu. Jadi kayak apa aja sih yang, dan dia juga ngonten gitu. Tentang apa sih etika-etikanya atau apa gitu. Jadi POV-nya bukan cuma dari Kak Guf, Yes. tapi dari orang-orang expert Yes. juga gitu. Karena ya. banyak banget orang yang pengen jadi content creator untuk diri sendiri atau untuk brand. Karena kan Oke. sekarang kalau brand tuh kayak
lo mau nggak ngerjain TikTok gue, TikTok, tapi lo iya. semua ya yang mikirin. Iya, Nah iya, itu tuh iya. perlu juga gitu sebenarnya. Iya, dan baik lagi ya guys, ini aku pun juga ngerasa sekarang ya, berarti kan aku sekarang udah 4 tahun juga barengan Yes. sama Kak Goofy gitu ya, walaupun emang banyak trial and error dari setiap konten gitu, rasanya tuh haus gitu loh buat nyari konten baru gitu. Kalau kalian pikir enak banget ya sekarang bener-bener a day in my life terus kayak konten talking head terus kayak itu ternyata enggak guys. Ternyata kitanya dari sisi konten kreatornya ya Om Iya, ya, itu iya, yang iya. nggak puas. Apalagi ternyata. konten kreatif, apa sih ada di Malaf kalau tahu behind the scene-nya tuh wah mahal sekali kayak ya. belum lagi tripodnya untuk Iya. lightingnya dan segala Kayak macam. Teh Vike, Bella Tobing yang mempopulerkan ada in my life gitu. Itu Dimas, Dimas, gubrak jeng itu gitu juga kan. best. Syadira Firdausi juga, Banyak itu banget. juga banyak banget yang ternyata mereka pun juga nggak sampai situ aja guys. Konten kreator itu kalau misalnya emang buat pekerjaan seumur hidupnya juga nyari idenya gitu ya. Nah, ih bagus loh kata-katanya gitu. Sambil aku udah kalah 2 kali minum susu. It's okay. Jadi mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir dan juga ayam terakhir nih Oma, which is semuanya digabung, baik ini maupun ini. Ini level 30, ini level berapa? Ini level 15, ini level 30. Oke. Dan ini yang terakhir. Dan katanya ada gitu mie ya. goreng ya sekarang ya? Oh enggak ya? Nggak usah. Enggak ada Kebetulan mie kita mau goreng. gacoan, jadi kita emang natural aja gitu ya. Gacoan kalau bikin program bisa di sini ya? Bisa di sini gitu ya. Yes. Kita aman aja, udah keju aman. Yes. Semuanya aman. Aman gitu ya. Yang nggak aman cuma apa? Ambil bagian orang lain itu aja. Ini Coy. kita langsung aja. Oma, kita tuangkan Berapa juta sih Mil? saus-saus Berapa juta ini. sih ini Mil? Nah, jadi Oma untuk mau wrap semuanya. Oke. Banyak banget yang kayak masih bingung dengan personal brandingnya. Iya. Nah, Kak gue berarti itu personal branding itu adalah komedi ya, Oh, lebih ke mungkin. lifestyle, zodiak. Iya, aku atau sebenarnya gimana? lebih ke ini sih otomotif sih. Otomotif. Tadinya. Dan National Geographic Ha. waktu itu sempat kayak Betul. mau nggak shifting Pas ke dunia ada moda. Mas Vita Eri tuh aku langsung ke aku mundur deh gitu. Iya. Enggak, terus aku tadinya Iya. mau emang healthy and lifestyle healthy, gitu Cuman ya. kayak Waktu itu enggak, ternyata udah ada Jacqueline juga. udah Jacqueline gitu. juga dan juga udah ada Kanjas Mara juga Yes, waktu itu yes, ya. yes, Jadi yes. emang nggak perlu lah gitu ya. Yeah. Boleh nggak sih kasih tips-tips cara menentukan personal brandingnya dan gimana cara bisa survive? Karena kan Oma setiap hari content creator tuh ada yang harus stand out, ada yang dia ternyata menyerah kadang Oma, Yes. banyak teman-teman aku yang nyerah juga. Nah caranya tuh gimana? Oke? Dan sebelum kita tahu cara survive jadi konten kreator kayak gimana, kita juga harus tahu kita apakah survive dengan ini. Survivor, let's get lost. Kita lihat. Wow, this is good. Wow. Sambil dijawab ya? Oh. Oh ya, sure. Gimana caranya survive jadi content creator dan personal branding? Oke. Personal branding tuh ada, aku ngeliat ada perubahan dari 5-6 tahun ke belakang sama sekarang. Masih zaman-zaman Instagram zaman dulu, ingat nggak sih ketika banyak, aku milenial, ketika era millennials tuh masih fitnya diatur. Fitnya hitam Filternya. putih. Filternya apa? Presisinya. Yes. Sampai orang tuh berbondong-bondong atau sampai efeknya tuh kafe-kafe tuh jadi punya satu poin kalau misalnya ngedesain tuh harus Instagramable. Iya nggak ya? Estetik ya, Estetik gitu. Kan orang tuh jadi kayak mengatur banget karena tapi ketika ada TikTok di 2020 aku ngerasanya itu kayak di crash gitu sama Gen Z. Gen Z mungkin lebih pengen sesuatu yang raw, pengen lebih telanjang dalam tanda kutip, pengen lebih jujur aja gitu kan kontennya. Karena memang si TikTok ini tuh ngebikin orang-orang tuh kayak ya udah nggak akan ada yang nonton ini, nggak taunya jebret. Iya. Banyak yang Justru nonton. malah niche yang Nisi teman kita. justru malah niche yang paling semakin kameranya profesional sekarang, semakin banyak yang kayak ternyata ini settingan. Iya gitu. kan? Justru malah yang niche yang makin natural pakai kamera HP itu malah makin banyak yang tertarik Yes. gitu ya. Jadi sebenarnya jangan pusing-pusing mikirin kamu itu mau dikenal jadi siapa sih kalau menurutku. Kalau kamu sukanya A, jalan dulu aja. Sukanya B, jalan dulu aja. Ikutin aja dulu referensinya. Nanti karena di tengah pun kamu akan ngelihat potensi-potensi kamu, cara nulis kamu ntar makin tajam, cara editing kamu makin tajam juga. Jadi jangan direncanain duluan sih kalau personal branding. Oke. Karena zaman sekarang aku rasanya ya, si personal branding itu jadi hal yang benar-benar nggak dibilang kayak, hai aku sedang melakukan personal branding Iya. atau personal rebranding. Hai, aku maunya dikenalnya ini loh gitu Iya, ya. biarin aja orang suruh konsum konten kamu Oke. gitu. Ya udah kalau misalkan kamu suka fitness, ya udah fitness aja gitu. Terus orang juga ntar kayak butuh nih kayak kreator yang suka fitness. Iya. Mau itu besar, mau itu kecil, yang penting sekarang kan brand tuh nge-gain community kan. Itu sih yang dipentingin. Nah, kalau untuk urusan survive atau enggaknya gimana, pintar-pintarlah dalam
berkoneksi sama orang sebenarnya. Networking tuh sangat penting karena menurutku pribadi itu juga akhirnya, tapi nggak usah fake juga gitu, ngerti nggak sih? Nggak usah dipaksa. Jangan hanya karena pengen diterima dengan sosial, pengen cuma relasi, jadi maksa gitu ya. Iya. Kalau itu ngerasa bukan circle kamu, ya udah nggak apa-apa juga. Yang penting sih sebenarnya berkoneksi sama orang, tadi linking apa sama orang. Yang kedua terus dikerjain sih dan selalu punya stand gitu loh. Kayak teman deket kita juga ada, Aulion, dia udah 20 tahun kayaknya dia. Kayaknya. Bang Rete Dika juga. Jadi memang banyak sekali. Chandra Leo. Jadi banyak banget sebenarnya kayak kalau misalnya ini bisa jadi karir atau enggak, bisa asal terus ngerjain sih. Makanya suka dulu aja. Dan aku tuh selalu bilang ke orang-orang, lu tuh nggak perlu tahu jadi content creator. Karena kalau misalkan kayak, aduh gue konten apa ya gitu. Terus belum bisa jawab gitu. Terus kayak nyobain day in my life. Aduh capek. Nah memang gitu. Iya nggak sih? Kayak memang gitu. Jadi kalau misalkan nggak harus semua orang jadi content creator juga gitu. Iya benar-benar. Ada yang jadi penikmat juga sebenarnya. Tapi kalau emang pengen ternyata itu suka dan suka banget untuk di-sharingin, kenapa? Why not? Kenapa gitu, enggak juga? Kenapa kacang gitu maksudnya why not gitu. Terus maksud aku kayak, dan content creator tuh banyak banget channelnya. Mau kamu live streamer bisa gitu kan, mau ngonten yang base-nya video kayak aku bisa, maksudnya yang bercerita talking heads bisa, semuanya sih sebenarnya. Karena everyone has a story, aku percaya itu. Yes. Intinya adalah Oma, just do it. Just do it kalau kata Nike, betul. Ya. Nike-nya tapi Nike Putra. Podcast Podcast keluarga ini suka nggak? Gitu. Halo. Juga halo Nike. Kalau misalnya kita bisa Putra. collab ya. Betul. Ada hostnya juga kita banding juga nggak masalah berdua ya. ya. Bisa ya. Oke. Oma terima kasih banyak sudah you, ngasih insight-insight. Kalau boleh aku recap teman-teman, teruslah berkarya. Kak Guf ini udah masuk tahun keempat tapi ternyata idenya nggak habis-habis. Pun juga ternyata banyak prosesnya, ada burnout-nya juga. Kita ini juga manusia, ingat kata Candil Serious Band, rocker juga manusia, punya rasa, punya hati gitu kan. Tapi kalau boleh bisa kita saranin namanya sebagai kreator ya, just do it aja. Kalau teman-teman pengen bikin konten, terus habis itu kayak kalau soal editing gitu-gitu kan Oma sekarang kan udah banyak ya editor ya. Udah banyak juga gitu, kayak nggak perlu khawatir. Kalau mau ngedit sendiri juga banyak banget ilmu-ilmu yang bisa didapetin, ilmu padi, ilmu hitam, ilmu sihir. Dan terus, paling pasti aku mau nyampein juga, tadi kan kamu nge-quote dari Serius, aku juga pengen nyebutin yang sangat inspirasi banget dari salah satu grup si Project Pop. Download is the music of my country. Itu. Maksudnya kayak hey gitu kan. Negara ini kaya. Yes. Negara ini kaya gitu kan. Negara ini memang lahir untuk jadi semua anaknya Inul Daratista. Gitu aja sih palingan. Oke, terima kasih Kak Guf Perdana udah bisa Warga Judes main namanya. Warga Judes ya. Jangan lupa guys, ini bakal diupload di YouTube aku ya. Jadi jangan lupa subscribe juga, dan nanti juga mungkin ada potongan-potongan di TikTok. Jangan lupa untuk nonton dan follow. Jangan lupa follow Kak Guf di TikTok, Guf Perdana, di Instagram sama ya. @Guf Perdana semuanya. Dan jangan lupa kalau aku TikTok Emilia dan Instagram Emilia Maura. Terima kasih banyak Kak Guf udah main-main. Satu lagi Mil, boleh? Kalau mau tahu info tentang cuaca @info_bmkg. Yes, itu juga. Dan juga untuk kalau misalkan nggak bisa parkir lu goblok. Terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di Judes selanjutnya.